Beberapa waktu yang lalu saya melihat videonya Alvin Lim yang mengekspos tentang Sembilan Naga. Dan kepala dari Sembilan Naga itu adalah Pak Agwan, bosnya Agung Sedayu Group. Ya. Informasi yang diberikan Alvin bahwa mereka Sembilan Naga itu adalah orang-orang kaya, the have, ya konglomerat Indonesia, eh, yang punya backing kuat di pemerintahan gitu ya. Eh, itu sesuatu yang menurut hemat saya sudah umum gitu. Informasi itu sudah umum gitu ya. eh, Ya mereka tergolong orang-orang yang dalam bahasa Montesquieu itu disebut sebagai superfluous dan menguasai paling tidak ya 70% kekayaan nasional yang menurut DCP jumlah orang semacam itu tuh nggak banyak di Indonesia. Hanya sekitar 5.400-an orang. Jadi kita bisa membayangkan bahwa memang mereka betul-betul elit sedikit dan besar secara modal, secara kapital, gitu ya, secara ekonomi, gitu. Orang-orang besar secara ekonomi. Dan karena itu wajar kalau mereka itu punya backing kuat ya di pemerintahan dan sebagainya. Itu wajar. Karena itu banyak oposan politiknya Pak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa di Indonesia itu kekuasaan dikendalikan, dikuasai oleh oligarki. Yang dimaksudkan konkretnya tentu adalah mereka itu, ya Sembilan Naga, yang selama ini memang sangat harmonis hubungannya, sangat erat dengan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi itu informasi yang umum saja, yang sesuatu yang sudah merupakan satu fakta umum. Yang saya mau counter itu adalah narasi Alvin Lim yang menggambarkan sosok Pak Agwan itu seakan-akan sosok monster, sosok yang menakutkan gitu. Karena dia melukiskan gini, wajah Pak Agwan itulah wajah yang nggak gampang ditekan, ya. Lalu pernah punya perkara dengan berbagai orang gitu, semuanya tumbang, masuk penjara, si A masuk penjara, si B masuk penjara, si C masuk penjara kalau melawan Pak Agwan itu. Bahkan Pak Agwan sendiri pernah punya masalah hukum, tetapi lolos begitu saja tanpa ada ujung ceritanya gitu ya. Nah, narasi semacam itu buat saya mengesankan Alvin menebar ketakutan kepada masyarakat. Jadi kalau melawan Pak Agwan itu takut gitu, ya. Jadi sepertinya ya hampir seperti kayak kecoa kalau diinjak orang gitu aja penyet selesai. Jadi benar-benar menabur ketakutan gitu. Nah, yang saya mau ingatkan kepada masyarakat luas adalah individu-individu. Ingat loh, Pak Agwan itu juga warga negara Indonesia yang punya kedudukan setara, sama di muka hukum. Mengemban hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Jadi nggak ada istimewanya di muka hukum Pak Agwan itu. Meskipun sekali lagi faktual, dia memang orang kaya, bahkan orang sangat kaya, superfluous ya kata Montesquieu, gitu. Dan punya backingan yang kuat di pemerintahan, itu nggak ada masalah, nggak ada urusan, gitu. Artinya begini, kalau ada pribadi individu yang bermasalah dengan Pak Agwan, bermasalah secara hukum, harusnya perhatikan dulu, tanya dulu apakah posisi hukumnya kuat atau tidak. Karena yang digambarkan oleh Alvin tentang si A, si B, si C masuk penjara semua, itu kita sama sekali nggak tahu kasusnya bagaimana, posisi hukum mereka bagaimana, gitu. Jadi tahunya hanya mereka masuk penjara. Nah, kuat atau tidak kan kita tidak tahu, gitu loh. Ya, saya nggak ingin masyarakat itu terpengaruh dengan informasi tebaran ketakutan itu, gitu. Ya, yang saya mau pesankan kepada masyarakat, meskipun Pak Agwan itu seorang konglomerat besar, seorang yang punya backingan kuat di pemerintahan, kalau Anda punya masalah hukum dengan Pak Agwan, sekali lagi teliti, tanya dulu apakah posisi hukum Anda kuat atau tidak. Itu dulu yang pertama. Bahwa Anda harus menggunakan lawyer yang hebat, kata Alvin, ya saya setuju, dalam pengertian lawyer itu profesional gitu. Ya, untuk betul-betul bisa menggambarkan posisi hukum Anda itu secara fair ya dan jujur, kuat atau tidak. Itu dulu. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah apakah Anda itu orang benar atau tidak gitu. Nah, orang benar kalau saya boleh meminjam ajaran Buddhisme yang sedikit saya tahu gitu. Orang benar itu adalah orang yang berpikirnya benar, attitude sikap batinnya benar, perbuatannya benar. Gitu.
Atau singkatnya, orang benar adalah orang yang menghayati moralitas yang baik dalam kehidupannya. Itu dulu pertanyaan yang kedua. Nah, kalau posisi hukum Anda kuat dan Anda orang benar, saran saya tidak boleh takut menghadapi siapapun. Saya ingin menginspirasi Anda dengan satu kisah yang sangat legendaris dari Alkitab. Lepas daripada Anda orang Kristen atau bukan. Di Alkitab ada cerita tentang Daud melawan Goliat, raksasa Kanaan yang sangat ditakuti itu. Daud pada waktu itu adalah masih remaja, gitu, ya. Tetapi singkatnya itu raksasa Goliat itu yang selama ini ditakuti oleh masyarakat Kanaan itu tumbang oleh Daud, ya, dihantam umban, tumbang oleh Daud yang adalah anak masih bocil, masih ingusan gitu. Kenapa? Karena Daud meyakini dia menghadapi raksasa itu dengan penyertaan the divine power gitu. Ya, penyertaan dewanya orang Israel, Yahweh gitu. Itu Daud yakin akan hal itu. Itu yang pertama. Jadi singkatnya, nggak selalu kalau kita berhadapan dengan Goliat saat ini, ya, raksasa-raksasa modern yang tentu bukan lagi secara manusia, secara fisik, tapi kita akan menghadapi raksasa-raksasa modern itu raksasa-raksasa ekonomi sekarang ini. Nggak selalu harus kalah gitu. Kalau tadi dua syarat kita penuhi, itu yang pertama. Ya, yang kedua juga masih dari inspirasi dari Alkitab dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi benar dulu syaratnya. Apakah Anda itu orang berpangkat tinggi, orang kaya, atau rakyat jelata? Kalau nggak benar, ya tidak akan ada penyertaan dari the divine power. Tapi kalau siapapun kita, rakyat kecil, rakyat jelata, atau orang berpangkat, orang sosial ekonomi tinggi, kalau benar, ia bisa mengharapkan akses penyertaan dari the divine power itu. Ya, yang maha benar, yang maha kuat, dari atas, dari puncak langit tertinggi. Kalau orang bilang mengatakan di atas langit ada langit, nah ini langit yang tertinggi adalah the divine power itu. Ya. Nah, yang ketiga juga masih inspirasi dari Alkitab yang saya ingin bagikan. Seorang Paulus mengatakan, siapa lawan kita kalau Allah ada di pihak kita? Nah, Allah itu the divine power. Anda boleh mengatakan Allah, Anda boleh memanggil dia Tuhan, memanggil dewa, memanggil apa? Nibalat, it's up to you. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, jangan lupa, siapapun, berapapun kekayaan Pak Agwan dan berapa kuat pun backingnya Pak Agwan, ingat dia tetap manusia, darah dan daging, yang tiap waktu, tiap saat bisa sakit, bisa mati. Ya, dia manusia biasa, gitu. Jangan lupa, dia juga terikat oleh hukum karma. Kalau dia melakukan kejahatan, dia akan menuai karma itu. So, mungkin setahu saya dia kan seorang Buddha. Buddha mengajarkan hukum karma dengan sangat kuat, tapi menurut hemat saya hukum karma itu universal. Setiap dari kita juga terikat oleh hukum karma, hukum sebab akibat. Ya, jadi percayalah hal itu. Itu. Nah, karena itu saya ingin kita tidak percaya kepada narasi Alwin yang menebar ketakutan, menggambarkan sosok Agwan seakan-akan manusia yang tidak terkalahkan itu, manusia Superman itu. Tidak. Dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi seperti tadi, ya. Nah, bahwa ketika Pak Agwan melakukan hal yang positif, yang baik untuk masyarakat, ya, lihat proyeknya begitu banyak, begitu besar, menjadi tulang punggung ekonomi nasional, ya, menampung tenaga kerja dan seterusnya, ya kita harus mengapresiasi itu. Itu kita tidak boleh diskriminasi atau menebar kebencian kepada beliau. Tapi kalau ketika beliau salah, ya kita harus berani mengatakan dia salah. Dan kalau Anda kebetulan terhubung urusan dengan dia, jangan takut untuk melakukan perlawanan asal penuhi syarat-syarat tadi, gitu. Ya, sebagai contoh-contoh konkret, ada banyak konglomerat itu yang tumbang dan takut dengan hukum. Lihat tuh, Joko Chandra lari terbirit-birit berapa tahun sampai ujungnya ketangkep di Malaysia. Beni Cokro, Heru Hidayat masuk penjara, kalau saya tidak salah hukumannya malah hukuman mati. Ya, siapa lagi konglomerat-konglomerat? Sebutkan saja. Itu penjahat-penjahat BLBI yang kabur ke luar negeri ngacir,
Ya kan, ada yang ketangkep, ada yang masih hilang dan sebagainya. Takut mereka dengan hukum. Tidak selalu konglomerat itu kebal hukum. Kita tidak boleh a priori bahwa Alvin Lim selalu melihat aparat penegak hukum itu brengsek, ya rusak. Saya sepakat ada fakta-fakta itu, tapi jangan lupa tetap saja ada yang baik, ada yang masih bisa mendapat kita percaya integritasnya, terutama khususnya hakim-hakim. Meskipun sekali lagi di level hakim agung pun ada yang ketangkap, tapi kan berapa orang, berapa persen dari keseluruhan hakim, ya. Dan kita percaya dengan terbuktinya mereka-mereka yang tadi contoh-contoh yang saya sebutkan itu masuk penjara, itu membuktikan bahwa di kalangan hakim masih ada yang baik, ada yang punya integritas yang tinggi, yang masih berpegang kepada penegakan hukum yang benar dan adil. Jadi, sekali lagi saya ingin menepis narasi yang menebar ketakutan kepada masyarakat terhadap sosok Pak Agwan itu dengan kondisi-kondisi yang harus kita penuhi, yaitu sekali lagi kasus hukumnya kuat, kita adalah menjadi orang benar dan percaya bahwa masih ada hakim yang punya integritas, karena nanti ujung nasib perkelahian hukum itu ada di tangan hakim, bukan di tangan penegak hukum yang lain, di tangan hakim. Jadi kita masih harus melihat hakim-hakim, sosok hakim yang punya integritas. Itu catatan saya terhadap narasi Alvin Lim. Dan salam Pancasila.